Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bersyukur kita pagi hari ini masih bisa bertemu, bersekutu di dalam persekutuan doa pagi kita. Dan untuk itu kita akan mengucapkan selamat pagi lewat pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujian yang sudah kami lantunkan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengerti segala kebutuhan kami. Pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dari tidur kami semalam.
dengan kondisi kami yang baik, sehingga kami dapat bersatu, bersekutu, memuliakan nama-Mu dalam doa pagi hari ini. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan dengan doa bersama, dengan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Abanita Kaban. Kiranya Tuhan berkati Ibu Abanita Kaban sehingga apa yang disampaikan, apa yang akan diberikan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi landasan hidup kami hari ini hingga hari-hari berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan sertai kami semuanya yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Berikan kami kesehatan juga bagi saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini belum bergabung dalam doa pagi ini. Kiranya Tuhan berikan kesempatan mereka untuk dapat terbuka hati dan pikirannya mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya dalam tangan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Handayu buat doa pembukanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memujikan satu lagu yang mengajak kita untuk mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita mau pujikan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Iya, Bapak Ibu terkasih, pada hari ini perenungan firman Tuhan kita terambil dari, kira-kira suara saya jelaskah Bapak Ibu? Oh jelas. Terambil dari Markus pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12.
Ini salah satu bacaan harian kita dari Sinode, Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Boleh minta kesediaannya ayat 1 sampai 6 untuk salah satu Bapak yang ada di tengah-tengah kita, Mas Indro. Terus ayat 7 sampai 12. Adakah salah satu dari ibu-ibu yang bersedia? Siap. Nggih, Ya, matur nuwun siap. Bu Ratna. Mas Indro dulu, baru Bu Ratna. Markus 12 ayat 1 sampai 6. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Lalu Yesus memulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang pembuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Ayat 7. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Ya. Terima kasih Mas Indro dan Bu Ratna. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca bacaan ini kita serem ya Bapak Ibu terkasih. Waduh, ada pukul, bunuh, itu tampaknya kok kekerasan sekali begitu ya. Tetapi berbicara tentang kekerasan ini merupakan realita yang ada di sekitar kita, realita yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa ternyata di sekitar kita ada yang atas nama agama kekerasan, atas nama cinta tapi membunuh sesamanya, atas nama ego ataupun kuasa akhirnya memperlakukan sesuatu yang tidak baik, atau dalam kehidupan keluarga karena juga kekuasaan ataupun harga diri terjadi KDRT. Banyak hal realita kekerasan yang kalau kita baca berita kayaknya di searching kekerasan mungkin udah banyak sekali itu ya Bapak Ibu terkasih ya. Dan inilah yang memang menjadi perjuangan kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita tergoda untuk melakukan kekerasan ataupun melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi tantangan tersendiri buat kita. Apakah kita mau tetap teguh pada prinsip
yang diberikan oleh Yesus ketika dia hadir ke dunia, yaitu kasih, atau kita masih memakai prinsip yang kadang-kadang orang melakukan pembelaan di perjanjian lama aja Tuhan nyuruh begini, Tuhan nyuruh perang dan sebagainya begitu ya. Yang kita tahu sendiri konsep di perjanjian lama itu sangat-sangat banyak dipatahkan ataupun diubahkan dengan kehadiran Yesus dengan pengajarannya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, perumpamaan yang kita baca tadi tentang kebun anggur dan penggarapnya, ini merupakan perumpamaan yang ingin menggarisbawahi dua hal. Jadi kita tidak hanya lihat sisi dari satu, tapi juga lihat sisi dari satunya. Yang pertama, kesabaran sekaligus ketegasan Allah menghukum dosa serta ketidakbertanggungjawabannya para pemimpin Israel yang melanggar kepercayaan bahkan membunuh si ahli waris. Yang kita tahu di sini ahli waris itu adalah Yesus yang hadir ke dunia ini, begitu ya. Tetapi di sisi yang lain, selain kita melihat belajar bahwa Allah itu sabar tetapi sekaligus tegas, kita melihat realita bahwa di sisi lain para pemimpin atau mungkin menurut saya bukan hanya para pemimpin tetapi umat yang tidak setia ataupun tidak bertanggung jawab kepada apa yang dimandatkan oleh Allah. Jadi dua sisi ini jemaat yang dikasih Tuhan. Bahwa ternyata Allah kita itu sabar tapi sekaligus tegas. Ketika ia melihat umat dengan segala dinamikanya, jatuh pada dosa, salah pemahaman tentang Allah, Tuhan mengutus orang-orang untuk mengingatkan. Tuhan mengutus orang-orang untuk meneguhkan. Tetapi ternyata realitanya seperti perumpamaan kita tadi, ada orang-orang ataupun sekelompok orang yang dia memperlakukan utusan-utusan Tuhan ini yang mengingatkan dengan berani, mengajarkan, meneguhkan begitu ya, dengan kacamata kekerasan hatinya, sehingga berlaku kekerasan juga terhadap mereka yang mengutus. Tadi secara detail kita lihat memukul, mempermalukan, bahkan paling fatal adalah membunuh. Yang kalau berbicara seperti ini untuk kita yang sudah dewasa, kalau iman kita teguh, kita akan langsung tetap setia kepada Tuhan. Tapi kalau iman kita tidak teguh ataupun bahkan mungkin ketika anak-anak mungkin kalau mendengar renungan ini, dia akan seram ya Bapak Ibu terkasih, wah ternyata ikut Tuhan bisa dipukul, bisa bisa ujungnya maut gitu ya. Mereka akan mengalami sesuatu yang mungkin waduh kok seram sekali ya ikut Tuhan ini gitu ya. Tetapi ketika kita memaknai apa di balik perjalanan pelayanan Yesus yang puncaknya ia mengalami mati di kayu salib, kita akan melihat penderitaan itu bukan bagian dari sebuah yang menakutkan. Tetapi sebenarnya di sana ada letak kesabaran cinta kasih Tuhan, tetapi sekaligus ketegasan Allah akan setiap kita umat di muka bumi ini. Nah, tapi di sisi yang lain tadi, jemaat yang dikasih Tuhan, kita belajar dari sikap yang ditunjukkan oleh para penggarap kebun anggur. Apakah kita sebagai pengikut Kristus yang dipercayakan Tuhan dengan kehidupan kita, dengan pelayanan, dengan keluarga, pekerjaan, di masyarakat dengan segala tanggung jawabnya, kita berlaku tanggung jawab. Kita berlaku menunjukkan buah-buah roh gitu ya, yang kalau mungkin pemilik tuan kebun anggur ini dia meminta hasilnya gitu ya, itu realitanya bukan sekedar materi, tetapi melihat buah-buah yang kita hasilkan. Adakah jiwa yang kita rangkul? Adakah orang lain yang merasakan cinta kasih Tuhan, yang mengalami buah-buah cinta kasih itu, begitu ya? Yang hari ini kita diteguhkan untuk mempertanyakan pada diri kita. Jangan-jangan ketika ada utusan Tuhan untuk menegur kita, mengingatkan kita, dan itu tidak selalu pendeta, saya bilang Bapak Ibu terkasih, semua umat yang ketika ikut Kristus tapi berani untuk menyuarakan yang benar, bagaimana sikap kita? Apakah kita menerima dan mau belajar serta melihat
oh iya ada yang harus diubah, atau justru kita kita langsung berlaku kekerasan tadi seperti penggarap anggur. Saya sih berharap jemaat yang dikasih Tuhan, melalui firman pembacaan kita hari ini, kita diteguhkan untuk bersyukur tentang Allah kita yang luar biasa sabar terhadap kita yang berdosa ini. Terus diingatkan, terus diteguhkan. Tetapi sekaligus kita terus juga berefleksi, mengoreksi diri, apakah ada sikap-sikap kita yang memang harus kita ubah dan kita dengarkan dari orang-orang sekitar kita. Sesederhana Bapak Ibu terkasih, ketika sebagai pendeta maupun dulunya sebelum menjadi pendeta begitu ya, dengan dinamika kehidupan yang dijalani, saya selalu paling senang dengan orang yang di sekitar saya tentunya ya, yang kalau memang ada sesuatu yang kurang pas dengan saya langsung memberitahu Bapak Ibu terkasih. Karena bagi saya itu cara mereka mengasihi saya, cara mereka untuk meneguhkan dan mengingatkan, "Aban begini ya, biar kamu bisa lebih baik, supaya bisa, jadi berkat dan tidak menyakiti sesama," begitu ya. Justru ketika ada orang yang misalnya, dia tidak pas nih sikap kita, tetapi bukan bicara ke kita, bicaranya ke yang lain, dan dari yang ke lain ini bukan dalam rangka untuk supaya bagaimana supaya si Aban ini lebih baik, tapi justru sekedar cuma membicarakan. Nah ini alarm juga sebenarnya ya. Sebenarnya kita pengikut Kristus ini didorongkah untuk keberanian mengungkapkan sesuatu, atau didorong untuk sekedar membicarakan tanpa memberikan solusi begitu ya. Yang hari ini firman Tuhan hari ini menurut saya meneguhkan kita semua, juga saya secara pribadi Bapak Ibu terkasih, bahwa ketika ada orang-orang di sekitar kita mengingatkan kita, menegur dan juga memberikan pemahaman yang benar di dalam Kristus Tuhan, maka itu cara Tuhan untuk menolong kita tetap berbuah dalam cinta kasih Tuhan. Justru kalau kita tidak menerima itu dengan cara positif, kita akan jatuh seperti para penggarap anggur ini tadi, yang dikuasai marah, benci, lalu jatuhnya bisa kita seperti yang kita tahu, marah dan benci itu kata Yesus, sebelum kita membunuh, marah saja itu sudah akar dari membunuh. Semoga kita semua jemaat yang dikasih Tuhan terus diteguhkan untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menegur di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang meneguhkan kami bahwa perumpamaan kebun anggur ini mengajak kami untuk memaknai kami punya Allah yang luar biasa sabar terhadap kami, anak-anak-Mu yang suka sekali masih jatuh dalam dosa, bahkan tidak mendengarkan tuntunan-Mu, tapi Tuhan terus mengutus orang-orang untuk mengingatkan, meneguhkan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami juga belajar dari apa yang dilakukan oleh penggarap anggur, kebun anggur dalam perumpamaan ini, agar kami tidak menjadi orang yang bebal, menjadi orang yang hanya mementingkan diri kami sendiri, ataupun dengan segala keberadaan kami yang kami menutup hati, tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima utusan-utusan yang Tuhan berikan kepada kami untuk meminta pertanggungjawaban kami dalam cinta kasih-Mu. Tuhan, tolong kami, agar kami terus membuka hati dengan cinta kasih-Mu untuk mendengarkan masukan, dukungan dari orang-orang saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan, untuk kami bisa bertumbuh bersama dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami membuka hati, maka kami dijauhkan dari hati yang dikuasai benci ataupun marah. Tetapi hati kami terus dikuasai dengan cinta kasih-Mu yang mau bertumbuh dalam kebenaran firman.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami yang ada di Zoom akan melanjutkan sharing dan doa dalam room-room. Bagi yang ada di YouTube ataupun yang di rumah, boleh sharing dengan keluarga dan saling mendoakan agar kita terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Amin.